itu sangat penting juga. Nah, sangat penting di mana kalau misalnya kita interaksinya salah, pergaulan salah, juga bisa memberikan dampak yang negatif dalam tubuh kita. Itu Tasya, mungkin sembari kita persiapan ya, ngobrol-ngobrol ringan sambil nunggu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan monggo ya. Nah, itu terkadang merasa tidak stres. Nah, jadi ini nanti ada teori kita mungkin tidak stres. Kalau stres yang lama tidak dirasakan tapi sudah mengganggu, nanti ada ciri-ciri fisik nih sebenarnya kita stres apa enggak. Ada gejala-gejalanya. Nah, kita karena memang ada yang fase akut ya, fase akut di mana memang efeknya, dampaknya langsung bisa kita rasakan. Ada yang efeknya kecil tapi lama. Nah, itu juga bisa menyebabkan stres kronis. Devi Zidan, ini ya penting juga nih. Sayang kalau misalnya kawan-kawan gak hadir ya. Ya itu pembukaan, dan mungkin sambil nunggu kan kemarin habis Lebaran ditambah cuaca yang nggak bagus ya. Nah, kemarin setelah Lebaran kawan-kawan tuh banyak tuh yang salah, intinya kalap ya. Intinya makannya tidak dijaga, akhirnya makannya berlebihan. Ini barusan saja pasien saya tadi pagi mengaku, dok saya nggak jaga makan dok, saya urium kreatininya naik, dia gagal ginjal stage 3. Nah, kemudian kita cek, waduh kok naik, iya dok ngaku dosa makan gini. Kan bapak udah tahu. Nah, iya dok maaf dok. Nah, itu dia. Nah, jadi faktornya sangat banyak ya, dimana cuaca nggak bagus, tambah habis Lebaran itu banyak tamu, kita makan nggak kontrol, tambah stres, selesai gitu ya. Nah, ada juga tadi pagi ya pasien saya yang autoimun. Nah, dia dok ngaku dosa juga, ya dok habis puasa Lebaran kemarin saya banyak makan kue yang manis-manis, padahal kemarin kita sudah janji kurangi ya yang manis-manis, karena salah satunya makanan manis itu bisa merusak atau meningkatkan stresor ya, meningkatkan stresor seluler di dalam tubuh yang menyebabkan peningkatan gejala autoimun nanti. Nah, itu salah satunya tuh. Nah, jadi awal kita akan bahas nanti lebih dalamnya. Oke, boleh kita mulai teorinya Tasya, atau kita tunggu dulu? Oh, boleh langsung aja. Okay. Mungkin aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung ditaruh di kolom komentar aja ya teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang cuma join aja tanpa melihat judul dari live hari ini, jadi pada live hari ini kita akan bahas topik tentang stres, yaitu stres adalah sumber awal dari seluruh penyakit, yang tadi seperti dokter Islam menjelaskan juga, dan aku juga sedikit jelasin juga kalau stres itu sebenarnya mempengaruhi kesehatan kita, bukan cuma pola hidup dan juga pola makan aja. Makanya hari ini mau dijelasin lebih lanjut lagi sama dokter Islami supaya kita lebih paham dan lebih bisa aware sama cara kita meregulasi stres kita sehari-hari. Boleh silakan dok. Betul, nah ya, menyambung tadi ya. Nah, jadi ini kawan-kawan kadang kayak lingkaran setan ya. Panik menyebabkan stres menyebabkan peningkatan asam lambung. Ini ada pasien yang memang gejala GERD, gejala asam lambungnya terus-menerus sampai tahunan. Nah, akhirnya terjadi gangguan psikosomatik ya. Maksudnya soma itu tubuh, psikis ya. Jadi ada gejala penyakit yang menyebabkan stres ya, akhirnya panik, gelisah dan sebagainya. Nah, itu kayak lingkaran setan. Nah, ini apa nggak sembuh-sembuh, jadi harus dipotong gitu. Jadi harus dipotong sambil kita ngobatin lambungnya, stresornya, paniknya, gelisahnya ini harus dikontrol juga. Kalau nggak akan terputus nih lingkaran setannya. Nah, ini ya, mudah-mudahan materi ini bisa memberikan pencerahan ya buat kawan-kawan. Walaupun memang sekarang banyak yang libre, yang jalan-jalan ke gereja ya, mudah-mudahan yang hadir di sini bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, saya share materinya. Nah, oke ya. Jadi kawan-kawan, nah, sebentar. Oke, jadi gini kawan-kawan ya. Nah, saya tinggikan dulu. Oke. Nah, jadi gini. Nah, kawan-kawan, kita bisa lihat ya, jembatan tak kasat mata. Bagaimana pikiran menciptakan penyakit fisik. Ini penting ya bagi orang-orang yang lama sakit nggak sembuh-sembuh, hanya stres ya, kemudian ketemu obat, ketemu nutrisi AFC, tapi kok responnya nggak cepat, nggak kayak yang lain ya. Nah, itu kenapa? Nah, ini penting juga. Nah, karena sejatinya kawan-kawan dua aspek yang saling berkaitan ini, yang tak kasat mata ini bisa menyebabkan apa? Proses kerusakan seluler itu terjadi terus-menerus. Nah, dan ini harus di stop ya. Nah, ini. Oke, jadi ini mitosnya ya kawan-kawan ya. Nah, mitos ya, psikiatri itu, dokter psikiatri ngobatin psikis ya, depresi, cemas, stres ya. Nah, kemudian dokter penyakit
lab ngobatin ya, penyakitnya, organnya. Nah, tapi sejatinya kawan-kawan ya, nah realitasnya apa? Realitasnya tubuh nggak pernah kenal departemen medis, ya nggak ngerti tuh antara psikologi, antara medis, nggak kenal, campur aduk semua ya. Nah, jadi apa maksudnya? Stres emosional secara harfiah merubah sel, kawan-kawan. Stres merusak sel, meningkatkan radikal bebas, meningkatkan sitokin ya. Nah, sehingga apa? Memicu peradangan, merusak organ. Nah, di sini sudah rusak, kita stres ya, akhirnya dirusak terus. Nah, kemudian ini pikiran dan tubuh itu berkomunikasi kawan-kawan secara real time melalui sumbu HPA. HPA itu hipotalamus, hipofisis dan adrenal ya. Kalau P-nya pituitary. Bahasa Indonesianya itu hipofisis ya, hipotalamus, hipofisis, adrenal aksis. Kemudian ada saraf vagus dan sitokin. Nah, ini penting kawan-kawan, di mana stres akan menyebabkan hormon-hormon di dalam tubuh kita berantakan, sistem imun kalang kabut, kacau, mengeluarkan zat radikal, merubah mediator inflamasi, interleukin dan kawan-kawan, sehingga akhirnya apa? Menyebabkan penyakit kronis yang lama nggak sembuh-sembuh, sistem imun drop, bisa penyebab tumor, kanker, autoimun kawan-kawan. Nah, ini penting banget bagi kawan-kawan yang menderita penyakit yang lama, ya, autoimun, tumor, kanker, tolong benar-benar memanage stres dengan baik. Ini penting. Oke. Nah, jadi gini, apa itu psikosomatik? Nah, psiki ya, sampai psikis ya, itu pikiran, soma itu tubuh ya, bahasa Latin ya. Nah, kondisi di mana stres memicu keluhan fisik yang nyata pada tubuh, bukan dibuat-buat. Ya, memang ada stres kemudian asam lambung naik. Nah, itu atau asam lambung naik bikin panik, akhirnya panik bikin asam lambung naik lagi, akhirnya apa? Rusak terus-menerus. Nah, ada aksisnya kawan-kawan ya, dari atas ke bawah ke atas kayak lingkaran setan ya, dari top down ya. Di amigdala, itu daerah di otak ya, mendeteksi ancaman ya. Panik, takut, kadar oksigen turun ya, ancaman. Sehingga apa? Akhirnya apa? Melepaskan adrenal ya, melepaskan kortisol. Nah, jantung jadi berdebar-debar, otot jadi siap ready. Tapi kalau kelamaan jantungnya debar-debar terus, akhirnya bisa aritmia, bisa ada gangguan jantung. Ototnya apa? Bisa lemas, bisa banyak yang sekarang nih gangguan otot ya, polimiositis, autoimun di otot. Nah, salah satunya penyebabnya stres. Kemudian di pencernaan, jelas pencernaan itu sangat vital ya terkait adanya stres. Kenapa? Kita sudah bahas dulu ya, ada brain, gut, skin axis. Apa itu brain? Itu otak, gut itu usus, skin itu kulit aksis. Jadi kalau ada masalah di stres, nanti larinya ke pencernaan, larinya ke kulit gampang gatal-gatal, gampang alergi. Nah, itu dia awal mulanya dari stres. Nah, karena ada jalurnya kawan-kawannya, brain, skin, gut aksis. Nah, kemudian ada lagi, nah dari jantung yang berdebar tadi, nah karena ini lingkaran setan, karena setelah ada jantung berdebar-debar, terjadi kerusakan di dalam tubuh, di sel, misalnya di usus misalnya. Nah, kemudian saraf ngirim sinyal ke otak, ada bahaya nih, selnya ada yang rusak. Akhirnya apa? Memicu gejala kecemasan, kelelahan mental. Bayangkan, ini dua hal yang terus-menerus kayak lingkaran setan, yang kawan-kawan nggak diputus ya. Jadi yang sebelah kanan itu harus diobati dengan medis, yang kiri kawan-kawan harus manage stres dengan baik. Nah, kalau dua-duanya nggak dilakukan, maka ya proses pemulihan kawan-kawan terhadap suatu penyakit bisa sangat lambat. Oke, dicatat itu ya. Jadi lingkaran setannya harus di stop. Ya. Nah, nih kita lihat nih. Nah, gejala kognitif misalnya pikiran berpacu, misalnya stres. Oh, sekarang udah nggak stres lagi. Tapi di bawahnya yang udah terus-terusan selnya rusak, ya kita stres sekarang, sel sudah respon di dalam tubuh, ya sitokin keluar, interleukin dan kawan-kawan keluar, merusak sel, merusak usus dan lain sebagainya, terus-menerus kayak gunung es ya, puncak gunung es terjadi terus-menerus. Gejalanya mungkin hilang, misalnya saya nggak stres dok, tapi gejala fisik tersembunyi banyak kawan-kawannya yang di dalam. Nah, akhirnya terus-menerus terjadi. Akhirnya apa? Kaget dikit, sesak nafas, nyeri dada. Orang lain kaget dikit, oh kaget aja. Kok satu lagi? Ada yang kaget, kok bisa debar-debar, langsung sesak. Nah, itu tanda-tandanya memang kortisol di dalam tubuh, adrenal di dalam tubuh, stresor, sel mediator inflamasi dalam tubuh itu tinggi. Akhirnya apa? Memberikan gejala yang berlebihan terhadap suatu aksi ya, dari satu aksi tertentu. Nah, itu salah satu tanda kita stres ya, tubuh kita stres, gampang kaget. Nah, kemudian gampang capek. Orang lain kok bisa jalan-jalan kuat, kok saya kok gampang capek. Nah, hati-hati di situ kawan-kawan mungkin stres lama, kawan-kawan nggak sadari ya. Nah, kemudian yang paling banyak kalau saya stres, susah tidur. Itu jelas ya, 80% insomnia itu karena pikiran, karena stres. Nah, tambah lagi masalah pencernaan tadi ya,
ada irritable bowel syndrome, ya, gampang iritasi ususnya, ya, gampang GERD, gampang mah, ya. Nah, kenapa? Stres pemicunya. Nah, kemudian ada nyeri rahang, ruam kulit, ya, alergi, jantung berdebar-debar, palpitasi, nanti akhirnya aritmia, akhirnya autoimun, alergi kulit, ya. Nah, ini karena apa? Karena gunung es kecemasan. Oke, nah ini gejala lain dok. Oke, kita bahas lagi. Nah ini kawan-kawan catat, gejala apa saja nih tanda-tandanya kalau orang stres nih? Saya nggak stres dok. Oke, kita bahas nih satu-satu. Nah, kawan-kawan kalau stres di kepala kita lihat ya. Nah di kepala kita lihat. Nah ini ada sakit kepala tegang, lehernya tegang ya, nyeri kepala tegang, otot kok leher saya sering tegang dok, oh tensi tinggi. Nah tensi itu salah satunya kenapa nggak turun-turun, ada hipertensi resisten, itu penyebabnya karena stres menahun, stres kronis. Nah sama akhirnya apa? Akhirnya sering kepala tegang. Nah ya kalau sering kepalanya tegang dok, wah nggak cuma tensi, stres, ingat larinya kemana-mana, ke seluruh penyakit ya. Nah ada jadi gejala stres ya, sakit kepala tegang ya, kronis ya, lama. Kemudian pusing, gampang pusing. Nah hati-hati. Nah kemudian kalau di mulut kadang-kadang nyeri rahang ya, nyeri rahang ada. Nah kemudian di dada sesak nafas ya, kemudian debar-debar, gampang sesak nafas ya, kaget dikit langsung sesak ya, hati-hati. Kemudian sering kesemutan. Nah hati-hati, orang-orang yang sering kesemutan nggak cuma diabetes mungkin awalnya dari stres ya, dari akhirnya lambat laun tubuh nggak bisa mengatasi stres ya, karena tadi kortisol tinggi terus, akhirnya kencing manis ya, tambah berat lagi kesemutannya ya. Hati-hati kalau kesemutan, dok saya kesemutan, dok sering kesemutan, tapi kok gula saya normal. Nah ingat, stres, kalau stres penyakit akan banyak yang masuk, tinggal nunggu organ mana yang kalah ya, hati-hati. Oke, kemudian kulit kita lihat ya, ada flushing, gampang merah, gampang ruam, kok dikit-dikit kena kayak dikit kok gampang merah, gampang kanker, alergi. Nah hati-hati ya, itu salah satu stresor di dalam tubuh kita tinggi ya. Nah kemudian ruam, eksim ya, gampang gatal-gatal, nggak hilang-hilang, hati-hati. Nah terus kemudian pencernaan nih ya, kram perut, sering kram dok perutnya, karena itu tadi hormonnya nggak hormon di usus dan otak ya, ada brain cat axis, berantakan hormonnya, gampang kram. Nah kemudian 60% ya orang gangguan cemas memiliki IBS, irritable bowel syndrome ya, ususnya sensitif, makan dikit kena sakit dan sebagainya, gampang diare, mencret kok sensitif kali ya perut saya. Nah stres, nah kalau stres ingat nih, pasien saya stres akut dengan kemungkinan ada IBS, akhirnya apa, kena kanker pankreas kawan-kawan. Nah itu penyebabnya stres akhirnya dia pelariannya apa, merokok ya, merokoknya kencang banget ya, pelarian stresnya ke nikotin udah. Nah itu dia ya, jangan sampai pelariannya stres itu, hati-hati kalau kita nggak memanage dengan baik, pelarian stres bisa salah ya, bisa narkoba, bisa rokok ya, bisa yang lain-lain, bukan menyelesaikan, makin berat ya. Akhirnya apa, pasien saya kena kanker pankreas kawan-kawan. Pelarian stresnya itu ke rokok, ketemunya agak terlambat ya, dan nggak apa-apa, itu oke ya, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Nah kemudian, ini sering buang air kecil karena diperdebar ya, karena tubuh itu merangsang supaya waspada. Akhirnya apa, jantungnya berdebar-debar, biar beban kerja jantungnya nggak berat, dan dikeluarkan airnya ya di dalam darah, dibuat kencing, sering kencing. Nah hati-hati yang sering-sering kencing, kok gampang kencing dok, minum dikit langsung kencing, nah itu kemungkinan tanda-tanda orang yang stres ya. Nah sistem imun, nah akhirnya apa, sistem imun ini yang parah. Kalau sistem imun, pertahanan nomor 1 dalam tubuh kita turun, selesai ya. Ingat, sistem imun pertahanan terhadap bakteri ya, pertahanan terhadap virus ya, pertahanan terhadap tumor, kanker ya, pertahanan terhadap alergen yang menyebabkan autoimun, dan banyak lagi fungsinya. Dan sistem imun juga diperlukan untuk regenerasi, sel-sel yang rusak dihancurin supaya selnya diganti dengan yang baru. Itu butuh sistem imun. Kalau sistem imunnya drop dengan stres, gimana kawan-kawan mau sembuh gitu loh, gimana kawan-kawan mau pulih dari penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Akhirnya apa, lingkaran setan ya. Ini yang penting ya kawan-kawan ya. Oke lanjut. Nah dok, ini bedanya dok, saya sakit ini nih, dicek labor normal semua dok, normal semua. Sakitnya apa, stres ya, 80%. Nah ini dilihat ya, pola keluhan konsisten, terisolasi. Saya ada gejala gini dok, tapi berobat kemana-mana ke dokter, katanya nggak ada, labnya normal semua dok. Nah ya hati-hati ya, hasil labnya ya menunjukkan kelainan patologis yang jelas, sakitnya jelas, tapi kok di hasil labnya normal. Nah normal, ya ada gejala. Nah itu adalah hormon
atau sistem imun yang berantakan dalam tubuh kita, yang akhirnya memberikan gejala yang khas, yang jelas berpindah-pindah, tetapi hasil labnya bagus. Nah, kemudian respon terhadap nyeri berlebihan, ya respon terhadap panik berlebihan, ya karena kortisolnya tinggi, ya simpatisnya tinggi, gampang kaget dan lain sebagainya. Hati-hati, gitu ya. Nah, kalau stres dikasih obat, ada kurang cuma nggak hilang-hilang, ya itu bedanya. Ya dikasih obat nggak sembuh-sembuh gitu, karena memang sejatinya hormon yang dalam tubuh yang bermasalah, ya akhirnya nggak sembuh-sembuh juga dan menyebabkan penyakit yang lain. Oke, nih ya. Nah ini kawan-kawan ya, banyak ya ini faktor perjalanan, oke, nggak perlu masuk ke sini, intinya saja ya. Oke. Nah jadi ini kawan-kawan ya, ada bukan kesimpulan ya, ada penghubung ya antara neurologi itu saraf ya. Nah kemudian sistem imun, kemudian psikologi. Nah ini kaitannya erat banget ya, pikiran, emosi, persepsi lingkungan sosial ya. Maaf ya kalau misalnya stres, saya sampaikan sekali lagi, penyebab stres yang paling banyak ya dalam tubuh di dalam kita yang biasanya dari orang terdekat ya, dari keluarga, dari pasangan, dari orang tua, dari anak ya. Ini nanti akan kita bahas ya gimana cara mengatasinya. Nah karena lingkungan sosial juga penting juga, jangan sampai pelariannya salah. Nah neurologi tadi otak, sumbu HPA, saraf vagus, simpatis ya, kemudian imunologi ya, ada sistem imun ya, sel darah putih, sitokin dan lain peradangan, dan ini saling berkaitan ya. Stres, gangguan imunologi, saraf-saraf jadi nyeri juga menyebabkan stres, menurunkan sistem imun juga kalau turun bisa menyebabkan gangguan psikologis, kemudian neurologis. Nah ini lingkaran setan kawan-kawan yang memang harus diputus. Kalau nggak diputus, proses pemulihan kita sangat lambat terhadap suatu penyakit. Oke, lanjut. Nah ini tadi udah sempat kita bahas ya, lanjut saja. Nah ini kawan-kawan, respon genetik terhadap ancaman ya, stres kronis ya, membajak sistem kekebalan. Nah ini penting ya, kalau misalnya kita stres tuh, tapi saya nggak mikir lagi, tapi stresnya udah dari dulu kecil terus, istirahatnya kurang, insomnia dan sebagainya, numpuk terus ya, ususnya berantakan, akhirnya apa? Terjadi stres kronis. Nah ya, apa yang terjadi kan proinflamasi naik ya. Kalau luka sel di dalam tubuh ya, tanpa kita sadari itu dirusak secara perlahan ya, terus-terusan dirusak ya, tiap saat dirusak. Akhirnya apa ya, sel usianya lebih rendah ya. Nah kemudian memproduksi sitokin, pembawa pesan peradangan, jadi gampang radang, gampang alergi, gampang gatal, gampang ruam. Kemudian ada pertahanan virus juga ditekan ya, tadi imun yang menyebabkan kelelahan dan rentan sakit. Nah ini hati-hati kalau stres, udah nggak pikiran lagi dong, cuma gejalanya ini ya, gampang kok tubuh kok gampang sakit ya, ada nggak stres. Nah itu stres kronis kawan-kawan, tanpa disadari yang kawan-kawan timbun sejak dahulu kala ya. Oke. Nah ini ya, peranan interleukin 1, interleukin 6, tumor nekrotin faktor alfa ya, menyebabkan sickness behavior ya, respon biologis yang diinstruksikan oleh sitokin ke otak untuk menghemat energi, tapi gejalanya apa? Bikin kelelahan ekstrim, hipersensitivitas terhadap nyeri, yang orang satu ini ditusuk jarum, oh sakit, satu lagi teriak-teriak, aduh sakit, wah teriak, wah itu gangguan psikologis ya. Stres, nah itu hati-hati ya, hipersensitivitas nyeri ya. Nah kemudian refleks ya, nggak ada minat, males-malesan ya. Nah hati-hati itu gejala stres kronis ya. Kemudian penarikan diri ya, sudah mulai mengarah ke depresi. Kenapa? Interleukin 1, 6 dan tumor nekrotin faktor yang banyak di otak sudah banyak masuk ke jaringan otak. Akhirnya apa? Akhirnya gejalanya seperti ini ya, kelelahan ekstrim, nyerinya hipersensitif ya, kemudian kehilangan minat, kemudian penarikan diri dari interaksi sosial itu karena sudah lama ya, mediator inflamasinya ngumpul di otak. Nah ini ya, tadi sama, lanjut ya. Dampak. Nah ini dampaknya ya. Dampaknya apa? Kalau misalnya kawan-kawan neuroinflamasi terus-menerus ya, terjebak lingkaran setan, jangka pendek cemas sosial, antisipasi bahaya terus-terusan, waspada terus-terusan ya. Kadang-kadang kita bawaannya ini ya, bawaannya itu cemas, panik, overthinking. Nah itu dampak. Hasil labnya A, takut, panik. Nah itu dampak jangka pendek ya, karena udah terjadi sitokin yang banyak di otak tadi ya. Nah, jangka menengah, nyeri kronis, gangguan tidur, depresi. Nah jangka panjangnya penuaan biologis ya, sel-selnya gampang rusak ya. Kemudian terjadi penyakit inflamasi kronis ya. Kemudian misalnya
lambungnya nggak sembuh-sembuh ya karena inflamasi kronis, kemudian penyakit-penyakit alergi ya, autoimun. Nah, ini akibat sitokin yang terjebak di otak. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini penting ya, pergeseran paradigma ya. Depresi bukanlah sekedar kesedihan kawan-kawannya atau kelemahan psikologis. Ya, dalam banyak kasus, depresi adalah kondisi peradangan sistemik kronik. Nah, di dalam tubuh itu kacau. Enggak seperti yang dibayangkan di orang, oh santai stres itu. Enggak. Di dalam tubuh hancur-hancuran. Ya, respon kekebalan tubuh yang terjebak pada posisi on terus-menerus. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi kelebihan mediator inflamasi tadi ya, interleukin 16, tumor nekrotik faktor alfa. Ya. Okay. Nah, kemudian tadi kan gejalanya udah kita lihat ya. Nah, ada beberapa penyakit yang sudah diteliti langsung meningkat. Apa? Penyakit jantung meningkat 38%. Ya, penyakit cerebrovaskular stroke meningkat langsung gara-gara stres itu 46%. Nah, ini kawan-kawan, nggak cuma omon-omon ya. Nah, sudah ada. Ini baru 2 ya, banyak lagi yang tadi saya sudah sebutkan ya. Oke, lanjut. Nah, ini pertama ya, jantung aterosklerosis, di pencernaan gampang iritasi, di kulit gampang eksim, psoriasis ya, di mental bisa PTSD ya, skizofrenia, hipersensitivitas imun turun. Nah, autoimun bisa jadi rheumatoid arthritis, nah RA, OA. Nah, ini semua disregulasi dari stres kronis ya, inflamasi terus menerus ya akibat stres. Nah, nah ini tadi memutus siklus gimana dok? Caranya dok memutus siklus, ya dari top down kita bahas dulu ya. Nah, menurunkan amigdala di otak ya sebelah kiri ya untuk menghentikan sinyal peradangan ke tubuh. Mekanismenya merubah cara otak merespon dan mempersepsikan ancaman. Jadi kawan-kawan ini satu ya. Nah, jadi kawan-kawan pastikan kawan-kawan nggak overthinking ya. Fokus ke diri sendiri, tujuan hidup. Kalau kita stres, tubuh kita nanti makin hancur. Kalau kawan-kawan pengen sehat, kawan-kawan harus punya cita-cita bahwasanya saya pengen sehat. Kalau stres ini berlanjut, kalau saya panik, kalau saya overthinking, kalau saya berpikirannya kemana-mana, akan merusak diri saya. Terima. Caranya apa? Terima kondisi yang kawan-kawan saat ini. Ya, terima dulu. Oh, saya sakit. Ya sudah. Mungkin ini adalah alarm tubuh kita, alarm Tuhan ke kita supaya saya di reset. Mungkin diperbaiki, mungkin lebih dekat dengan Tuhan ya. Nah, dikasih Tuhan sayang sama kita ya supaya kita diingatkan terhindar dengan cobaan yang lebih berat. Nah selanjutnya, pemicu stres itu tadi kan karena sakit udah lama harus kita terima dulu. Nah, pemicu stres kita bongkar lagi. Apa? Nah, ingat tadi sudah saya bahas pemicu stres paling banyak adalah orang yang mendekat karena ekspektasi tinggi ya, baik ke pasangan, baik ke orang tua, ke anak, ke teman kerja, ke kerabat, saudara. Nah, itu kawan-kawan. Nah, itu yang paling banyak. Jadi gimana dok caranya? Kawan-kawan bayangkan, ya, ada orang yang kita nggak suka atau orang yang nyakitin kita, atau kita nggak suka, apa yang kita nggak suka dari pasangan, apa yang kita nggak suka dari orang tua, apa yang kita nggak suka dari anak, dan lain sebagainya. Kawan-kawan bayangkan, habis itu apa? Kawan-kawan maafkan. Nah, ini penting. Maafkan, ya sudah. Seperti itu. Oh ya, saya maafkan. Tapi tolong dibayangkan, sampai kawan-kawan membayangkan sampai bergetar ya, sampai kesal. Habis itu kawan-kawan kunci pikiran itu, langsung kawan-kawan rilis, saya maafkan, das. Nah, itu dia. Nah, nanti apa yang dirasakan kalau tubuh benar-benar kamu memaafkan? Nah, kawan-kawan akan meneteskan air mata, bulu kuduk nanti akan berdiri. Itu rilis tes. Nah, hormon yang baik dalam tubuh kita keluar, kortisol akan turun, adrenalin akan turun, pembawaan kawan-kawan akan senantiasa tenang, ya, sejuk, teduh, nggak gampang marah, nggak gampang sakit, ya. Kemudian dicubit sedikit, relax, nggak over kemudian melihat hasil lab, nggak gampang panik, nggak risau. Nah, itu. Nah, kenapa? Sudah kawan-kawan kontrol hormon di otak, aksisnya dari top ke bawah sudah kawan-kawan kontrol. Di situ ya. Paham ya? Nah, selanjutnya dari bottom up, ya, dari bawah ke atas. Nah, jadi apa? Sama, itu ke arah medis. Kalau yang sebelah kiri psikologis, yang sebelah kanan medis. Apa? Kawan-kawan berobat, ubah pola hidup, sel-sel yang rusak itu diobatin, ya, dinutrisi, ya, dengan stem cell, ARG, ya, yang sudah terbukti, ya, kemudian yang lain-lain. Nah, itu dia. Kemudian sel-selnya bagus, kemudian psikologis bagus, akhirnya apa? Lingkaran setannya terputus, proses pemulihan bisa jauh lebih cepat. Ya, ini sangat penting kawan-kawan. Ya, percuma konsumsi AFC satu pesawat kalau kawan-kawan tetap stres, kawan-kawan tetap bandel, ya, kejar-kejaran kita, yang dirusak sama yang diperbaiki.
ya itu. Jadi apa yang bagus supaya konsumsi AFC kita lebih efektif, lebih efisien, ya kontrol semuanya, kontrol secara holistik. Stresor harus kita kendalikan, pengobatan medis kita jalankan, pola hidup harus kita perbaiki, ya nutrisi harus kita perbaiki. Nah itu poin utama sehingga proses pemulihan bisa sangat cepat, kawan-kawan. Nah ini tadi udah sampai teknisnya ya, bisa CBT, memprogram ulang pola pikir ya kemudian memproses kejadian traumatis masa lalu, kemudian memaafkan. Nah ini sama ya memproses kejadian traumatis ya. Biasanya saya bongkar tuh psikologis sampai nangis tuh. Ada pasien saya kesal sama orang tuanya. Nah karena kecewa. Nah, mungkin nggak disampaikan, akhirnya keluar karena mungkin dia nggak takut durhaka sama orang tua, nggak diomongkan tapi dipendam. Akhirnya saya bongkar, keluar, rilis ya. Nah traumatis ini harus kita keluarkan ya, dibayangkan, kemudian dimaafkan ya, diriset lagi ya, meditasi boleh, silakan ya. Kemudian nutrisi alami, omega 3 dan sebagainya untuk yang medis ya, latihan aerobik, stimulasi saraf dengan latihan pernapasan, nanti kita akan bantu ya latihan pernapasan. Nah tidak ada tubuh tanpa pikiran, jelas kita nggak pernah bisa menghindari stres, cuma kita bisa memanage dengan baik ya. Ini saya langsung ke terapinya saja dikit ya, banyak memang kalau saya presentasi tapi nggak apa-apa ya. Nah ini penting kawan-kawan, ini kebetulan ada pasien ya. Nah siklus beracun, refleks asam dan kepanikan. Nah ini kepanikan, ansietas, melemahkan kecemasan atau anxiety ya, melemahkan katup sphincter esofagus bagian bawah dan mengubah modalitas kerongkongan. Nah ini lingkaran setan. Akhirnya apa? Terjadi kenaikan asam lambung, kawan-kawan. Nah kemudian apa? Sensasi fisik, nyeri dada, mual ya. Kemudian apa? Kepanikan baru. Nah ini antara yang tadi sebelah kiri itu adalah up ya, yang ini down. Nah ini lingkaran setannya, kawan-kawan. Panik bikin asam lambung naik, kemudian ada gejala membuat kepanikan baru. Akhirnya apa? Lingkaran setan. Gejalanya nggak sembuh-sembuh, penyakitnya terus menerus, rusak. Penting, saya mohon banget kawan-kawan yang saya sayangi, saya cintai ya, memang susah, hidup ini susah ya, berat, stres ya, memang nggak bisa dihindari. Kita manage ya, kita terima, kita sadar ya, nggak bisa semua dipaksakan ya. Nah nggak semua sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya apa? Kita terima, kawan-kawan. Kita nggak harus mencari kebahagiaan, tapi kita menciptakan kebahagiaan. Bersama anak kita bahagia, bersama pasangan kita bahagia, bersama orang tua kita bahagia. Kita ciptakan, bukan kita minta dibahagiakan, salah ya. Dengan kita tenang, kita memberikan kebahagiaan, orang akan bahagia ya. Diriset lagi, tolong banget ya. Nah ini over suggestion penting nih. Nah ini penting juga, kawan-kawan, yang bikin kawan-kawan sakit. Nah sekarang nih ChatGPT, sekarang Google, internet dan sebagainya. Akhirnya kawan-kawan pikirnya kemana-mana, bukan pasti itu penyakitnya. Malah gara-gara over suggestion makin panik, makin stres. Akhirnya apa? Yang penyakitnya yang harusnya nggak berat makin berat, kawan-kawan. Nah ini over suggestion, hati-hati mencari gejala di internet ya, mengulik kemudian gejala-gejalanya, akhirnya panik, takut dan sebagainya. Akhirnya apa? Tambah gejala yang lain ya, pentingnya. Nah ini kita langsung bahas ini aja ya. Nah jadi nutrisinya ya, kalau AFC udah kita bahas ya, bagus ya. Nah nanti di akhir akhir session kita bahas ya. Nah karbohidrat untuk membantu serotonin bagus ya di dalam usus untuk meningkatkan mood. Nah jadi yang paling bagus adalah karbohidrat kompleks ya, hati-hati jangan yang manis-manis, tapi yang karbohidrat kompleks. Kita udah sering bahas sama Tasya kemarin tuh. Kalau kawan-kawan hafal banyak ilmu, insya Allah khatam nih ya, karbohidrat kompleks. Kenapa dia serotonin ya, kemudian gula bahaya juga terkait gulanya tinggi ya, radikal bebas tinggi ya. Ini yang pertama, kawan-kawan kontrol serotonin dengan konsumsi karbohidrat kompleks ya, bisa gandum, bisa oatmeal, bisa sereal ya. Jadi kawan-kawan makannya boleh, sarapan paginya ganti ini aja boleh ya. Kemudian vitamin yang penting untuk imunitas ya, serotonin juga adalah vitamin C ya, ini penting. Oke. Nah, selanjutnya ada magnesium, dari mana? Bayam, sayuran hijau, kacang kedelai ya. Ini penting ya, menurunkan kortisol, tekanan darah. Kemudian menurunkan kortisol apalagi? Potasium ya, kalium kalau dari itu seri simbolnya K, tapi kalau bahasa Inggrisnya potasium ya.
kalau bahasa Latinnya kalium. Nah, banyak di mana? Alpukat pisang, ya, yang mengontrol tekanan darah. Nah, omega 3 nih, ikan salmon, tuna, ada semuanya paling banyak di AFC itu di subarasi ya, mencegah peningkatan hormon, stres, menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler, menurunkan resiko depresi. Tapi tetap ini adalah jalur yang sebelah kanan dari tubuh, dari bottom ke up. Kalau up dari up ke bottomnya kawan-kawan nggak kontrol, ini juga akan ya kejar-kejaran gitu ya. Oke, selanjutnya, nah hindari apa yang menyebab stres? Gula berlebih, kafein dosis tinggi, tinggi lemak. Ya ini catat, tolong ya, gula berlebih penyebab stres ya, ketagihan dan sebagainya, makin stres ya, kayak lingkaran setan. Gula berlebih awalnya enak, tetapi merangsang ke pengen lagi, akhirnya stres ya, ketagihan, candu ya, glucose crashing ya. Kemudian kafein, dosis tinggi ya, kafein dosis yang bagus, dosis yang cukup bagus. Tapi kalau dosis tinggi bahaya, ya, memblokir kemampuan otak untuk istirahat, detak jantung cepat, insomnia, gampang cemas, ya. Nah, kemudian tinggi lemak, hati-hati, ya, yang lemak menurunkan kinerja dan kejernihan otak, membuat Anda semakin sulit berpikir, ya, overthinking, itu paling banyak lemak, ya. Nah, ini, ini kenapa kemarin saya sarankan kawan-kawan kalau berobat sama saya, konsultasi sama saya, pasti PR yang pertama kawan-kawan latihan nafas, ya, tahu kawan-kawan fungsi tarik nafas, ya, nggak banyak banget ya, nggak cuma omong-omong, saya nyuruh kawan-kawan tarik nafas itu udah riset saya bertahun-tahun kawan-kawan, ya, nggak cuma tarik nafas dalam ya, sepele kawan-kawan saya dengarkan sepele, tidak kawan-kawan, saya sudah riset bertahun-tahun gimana pertahanan pertama ya, tarik nafas ya, di samping tarik nafas nutrisi ke otak langsung ya, oksigen akan nutrisi ke otak langsung. Pada saat tarik nafas dalam ya, ditahan, itu jantung dia istirahat, yang dimana hormon tadi ya, jantungnya debar-debar, itu bisa dia istirahat, dihembuskan karbon dioksida yang banyak dalam tubuh kita keluar, akhirnya apa, asam di dalam darah yang tinggi pada orang stresor itu berkurang ya, asidosis metabolik itu berkurang, kualitas darah jadi bagus. Nah, hanya dengan tarik nafas kawan-kawan, hanya dengan tarik nafas saya bisa membantu orang stroke yang susah tidur bisa tidur dengan nyenyak hanya dengan tarik nafas, belum yang lain. Jadi kuasai ini kawan-kawan, tarik nafas ya. Oke, gimana caranya? Saya upgrade ya, saya kuatkan karena ini stres. Kalau dia nggak stres, saya rumusnya 4-2-5. Tapi kalau stres ditambahin rumusnya 4-7-8. Ya, tarik nafas sedalam mungkin 4 detik, tahannya agak lama ya, tahannya 7 detik. Ya, kunci oksigen, memaksimalkan pertukaran gas, paru-paru mengembang sempurna, ya, jantung dia ketekan paru-paru ya, walaupun tidak signifikan tapi bisa membantu relaksasi dari jantung. Kawan-kawan bisa cek sendiri pakai pulse oximetry ya, oximetry yang kayak seperti jari itu oximetry ya. Kawan-kawan tarik nafas, tahan, nadinya berkurang. Akhirnya apa? Jantung relatif istirahat. Akhirnya apa? Aliran darah ke jantung akan bagus. Nah, oke. Kemudian buang 8 detik kawan-kawan. Dibuang habis, kompresi dada sampai habis. Mengeluarkan kotoran, karbon dioksida hilang, ya, zat-zat semua yang kotor-kotor dibuang. Nah, ini kawan-kawan yang saya kasih lah, simple ini, tolong kawan-kawan lakukan. Ya, kalau saya rumusnya, ya, setiap 1 jam 10 kali. Ya, lakukan ini dengan rumus 4-7-8. 10 kali setiap jam. Ya, bagi orang-orang yang sakit lama, stres, yang nggak sembuh-sembuh, silakan lakukan ini. Ya. Nah, oke. Mungkin itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin karena saya sayang sama kawan-kawannya, penting yang sakit nggak sembuh-sembuh, ya, tidak tahu caranya gimana. Nah, itu salah satunya kawan yang kuasai teknik pernapasan dengan baik, baru itu landasannya. Kalau mau bikin rumah atau gedung bertingkat, pondasinya itu, kalau pondasinya bagus, yang ke atasnya gampang. Tapi kalau pondasinya kurang, hancur, udah dibangun jebol lagi, udah dibangun jebol lagi. Nah, itu ya kawan-kawan, mungkin itu rasa kita lebih ke tanya jawab ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Dokter Islami untuk penjelasan yang super detail hari ini. Ini ada beberapa teman-teman yang udah ngasih pertanyaan. Ini ada nanya, Dok, kalau untuk stres atau anxiety apa bisa karena turunan? Ya gampang ya, karena gini, di dalam tubuh kita ada tadi ya, stres itu kan ada genetik ya, ada hipotalamus, hipofisa, sama adrenal, ada aksisnya. Nah, itu genetik. Nah, tetapi tetap saya ngomong, stres tidak bisa dicegah ya, nggak bisa dicegah.
Tapi memanage-nya itu tadi, sadari, oh aku stres, tarik nafas, kasih nutrisi ke otak, sehingga apa, hormon bagus, otak nggak rusak, nggak terjadi lonjakan sitokin tadi lonjakan interleukin 1, 6 sama tumor nekrotik faktor alfa. Akhirnya apa, nanti semakin lingkaran setan tadi. Ya jadi bisa, nggak masalah orang tua pemarah misalnya ya, ini pemarah, itu oke, di lingkungannya pemarah, kita bisa nggak pemarah, ya kita bisa kontrol ya. Karena ingat, kalau misalnya kita stres, yang rusak banyak, yang rugi siapa? Kita. Ya, maafkan aja, faktor yang lain kita maafkan ya. Kemudian latihan tadi, tarik nafas supaya otak bagus, paru-paru bagus, jantung bagus, darah bagus, dan lain-lain bagus semua. Nah, seperti itu Tasya. Oke, ini ada yang nanya juga, Dok, asam lambung juga bisa kambuh kah, Dok, kalau kena stres pikiran dan akhirnya adanya darah segar? Jelas, sangat jelas ya. Tadi udah kita lihat ya, langsung ini stres ya, ansietas, stres ya, overthinking ya. Nah, kemudian meningkatkan apa? Asam lambung nambah gejala kemudian bikin stres baru. Nah, lingkaran setan. Akhirnya apa? Lambat laun, terjadi irritable bowel syndrome ya. Kemudian ususnya rusak, leaky gut. Ya, kemudian zat-zat yang lain masuk, pertahanan hancur. Ya, kemudian gampang ambeien, DAB berdarah. Itu yang misalnya ambeien ya. Nah, ambeien dipicu juga stres ya. Nah, kemudian yang parahnya lagi, mohon maaf, kalau stres ingat ya, 70% sistem imun itu dihabiskan di usus. Stres, sistem imun drop, pertahanan hancur, leaky gut. Akhirnya apa? Takutnya selain irritable bowel syndrome, gampang terjadi kanker usus. Ya, hati-hati. Ya, kalau sudah terjadi irritable bowel syndrome, hati-hati. Ya, zat-zat yang jelek-jelek gampang masuk. Tinggal organnya mana yang kalah. Nah, ada pasien saya udah irritable bowel syndrome hampir setahun ya, irritable bowel diare terus-terusan setahun ya, terlambat ya dijumpanya, akhirnya terkena kanker pankreas ya. Nah, itu hati-hati, organnya jangan sampai kalah. Jadi putus lingkaran setannya, putus stresornya. Nah ya, bahagialah, maksudnya apa yang kita kejar. Nah, ini penting ya kawan-kawan. Ini saya ada ya, ilustrasi sedikit ya. Saya ada rezeki segini, ini rezeki saya paksa kawan-kawan, saya paksa. Oh, gelas nggak ada ya? Oh, oke, gelas. Oke, ini aja. Nah, ini ya. Ini penampung ya, ini penampung. Nah, rezeki saya segini. Saya paksa. Ini apa? Bocor, kawan-kawan. Ya, bocornya apa? Mungkin saya memaksa pendapatan, rezeki. Akhirnya apa? Akhirnya saya nggak tidak memperhatikan keluarga, ya. Tidak memperhatikan kesehatan diri, ya. Keluarga akhirnya bertengkar, jadi stres, ya. Nah, kemudian rezeki lobir karena sakit aja apa, dibuang juga uangnya, ya habis. Ujung-ujungnya rezeki saya tetap segini. Jadi kawan-kawan, apa maksudnya? Kawan-kawan nggak usah takut rezeki, nggak usah dipikir. Rezeki itu ada, sudah ada ditentukan. Yang penting kita lakukan dengan baik, ya. Nah, kalau mau kawan-kawan makin banyak rezekinya, kawan-kawan banyak berbagi, ya, bolongin, ya, supaya banyak rezeki orang yang mengalir dari kita. Itulah salah satu kenapa AFC ini diciptakan. Nah, kenapa kita saling membantu dan berbagi. Nah, itu luar biasa. Kalau nanti pas jumpa lah ya, kita bahas ya. AFC ini saling berbagi, kawan-kawan. Kita tampung dengan kita, orang lain bisa terbantu, domain bisa terbantu, dan lain sebagainya. Itu kenapa bisa lebih kuat, karena kita sebagai jembatan, orang dapat rezeki dari kita. Sebagai jembatan, orang bisa sembuh, bisa sehat. Nah, itu dia. Lobangin, jangan dipaksakan, jangan dipikir ya, tapi nikmatin, bahagia. Ya sudah, diterima. Itu Tasya. Oke, mungkin teman-teman belum ada yang nanya lagi. Mungkin untuk iya, mudah-mudahan udah jelas ya. Ya, sekalian penutupnya, Dok. Gimana sih peranan produk AFC ini untuk terkait topik kita hari ini, Dok? Ya, sangat penting ya AFC ya. Kawan-kawan ingat ya, tadi berkaitan dengan sistem imun, berkaitan dengan tubuh ya, dan jalur dari hipotalamus, hipofisis, adrenal. Semuanya tuh nutrisinya ada di AFC, kawan-kawan. Subarasi, yang tadi omega 3 dan sebagainya, yang membantu serotonin dan kortisol supaya bagus ya. Nah, itu udah langsung. Nah, ditambah stem cell-nya, belum yang lain, belum antioksidannya, di mana kalau stres, radikal bebasnya banyak, itu langsung di-counter. Nah, di-counter semua. Cuma kawan-kawan, nah itu tadi ngonter semua ya, kerusakan akibat stres di-counter semua ya. Darah dibersihkan ya, nutrisi, hormon-hormon dikendalikan ya, tadi bagus ya. Nah, ditambah usukusi, sistem imun ya, di usus diperbaiki, 70% sistem imun tuh dihabiskan di usus, dikontrol lagi oleh nutrisi usukusi ya. Kemudian anti tumor, anti kanker, yang akibat sistem imun drop, pertahanan tumor terhadap kanker juga turun, dibantu juga dengan itu usukusi. Tambah hikari untuk nutrisi otak ya, fokus ke otak semuanya, untuk
untuk bisa mengurangi stres ya, panik dan sebagainya boleh ditambahi kali. Nah itu semua, tapi tetap kawan-kawan, kalau kawan-kawan tidak putus, nah stres terus akhirnya apa? Kita kejar-kejar. Ya, cuma di awal-awal memang membantu relaksasi. Cuma kalau tidak kita kontrol, udah dibantu tapi kita tetap nakal, nah ini apa? Kita kejar-kejaran dan butuh AFC lebih banyak lagi. Gimana caranya kita sehat, konsumsi AFC-nya efektif, efisien, ini seimbang. Kita perbaiki semuanya. Kalau AFC sudah ada patennya, fungsinya udah nyata, dan banyak pasien saya sudah terbantu, ya. Nah itu, insya Allah banyak manfaatnya. Apalagi untuk membantu orang stres, tapi tetap kontrol ya, dari up ke down-nya dikontrol. Salah satunya tadi rilis, terima, maafkan, kemudian tarik nafas. 4-7-8, rumusnya 4-7-8. 4 ditarik, 7 ditahan, 8 dibuang. Ya, selama 10 kali setiap 1 jam. Itu PR buat kawan-kawan, lakukan di rumah, insya Allah bisa lebih sehat. Dan itu udah saya buktikan. Pasien yang sehat tuh enak dok, badan lebih ringan dengan mengikuti latihan nafas dari dokter. Padahal nggak sakit. Yang sakit tuh dia enak, lebih ringan. Ya. Gitu ya. Gitu Tasya. Oke, terima kasih banyak dok untuk penjelasannya hari ini. Pastinya tiap minggu topik yang dijelasin juga beda, dan hari ini juga nggak kalah informasinya nggak kalah lengkap, yang nggak kalah membantu teman-teman yang masih kurang memperhatikan regulasi stresnya setiap hari dan menganggap stres itu hal yang remeh. Jadi dari penjelasan hari ini kita jadi lebih dibuka wawasannya lebih lagi, dan benar juga kata dokter Islami, sebenarnya yang penting itu adalah kita memberi afirmasi ke diri kita sendiri setiap harinya, afirmasi yang positif, dan juga kita atur pola nafas kita supaya bisa lebih baik lagi kita meregulasi stres kita setiap harinya. Dan dari diskusi kita hari ini sama dokter Islami juga kita bisa tahu ternyata kesehatan itu bukan cuma soal pola makan, bukan cuma soal olahraga, tapi juga gimana kita mengelola stres dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Karena ternyata stres yang kita anggap sepele itu kalau berlangsung terus-menerus itu juga bisa berdampak ke banyak hal di dalam tubuh kita teman-teman, bahkan sampai ke tingkat sel juga, proses regenerasi selnya juga terhambat dan segala macamnya. Nah, semoga dari penjelasan dari dokter Islami hari ini kita jadi lebih aware untuk menjaga keseimbangan baik dari sisi pikiran, gaya hidup, maupun gimana cara kita mendukung tubuh kita secara keseluruhan. Amin. Tasya, boleh saya? Boleh dok. Tasya, izin saya melihat kegelisahan di mata Tasya. Semoga cepat selesai. Ya, ya tadi mungkin ini pas timingnya ya. Saya melihat Tasya ada yang dikhawatirkan. Izin maaf ya. Gak apa-apa. Mudah-mudahan saya semangat. Saya nggak bisa sehebat ini ya. IG ini kalau nggak ada Tasya. Ya, terima kasih banyak. Semangat Tasya. Terima kasih banyak. Iya. Oke.